Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain yang riwayatnya terdapat di dalam surat Al-Kahfi, Quran suci, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 98. Jadi silakan dibaca supaya Anda para kerewenger ini bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Silakan dibaca di dalam surat Al-Kahfi atau surat 18 ayatnya 83 sampai dengan 98. Di sana, di dalam ayat-ayat itu menjelaskan, meriwayatkan soal Dzulqarnain. Ini saya kaitkan dengan informasi tentang Mujadid abad ke-15 Hijriah ini. Jadi tafsiran yang pertama ini demikian. Dzulqarnain itu dari kata korn yang artinya dua tanduk, yaitu memiliki makna atau tafsiran orang yang hidup di dalam dua masa atau dua generasi atau di dalam dua abad. Bisa juga ditafsirkan sebagai satu bangsa yang merajai, maksud saya satu raja yang menguasai dua bangsa. Artinya ini disebut, diriwayatkan di dalam impian Nabi Daniel, yaitu di dalam Taurat, kitab Nabi Daniel 8 ayatnya 3. Ini juga untuk mendekatkan kitabullah kepada Anda sekalian sebagai kerewenger. Monggo dicek di dalam kitab Taurat, suratnya surat Daniel 8 ayatnya 3. Ini juga dilanjutkan di dalam surat Daniel 8 ayatnya 20. Itu yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Dan ini adalah sebuah kasyaf, sebuah impian Nabi Daniel yang ditafsirkan sedemikian rupa itu. Jadi Dzulqarnain itu adalah seorang nabi Zarathustra, jadi bangsa Persia. Dzulqarnain adalah orang yang mencegah atau menangkal pengaruh atau serangan Ya'juj dan Ma'juj pada sebuah bangsa yang minta pertolongan kepadanya untuk dibuatkan tembok pembatas yang tidak bisa dilewati oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, yang menyerang suatu bangsa di sebuah atau di pinggiran pegunungan. Itu dijelaskan secara panjang lebar di sana. Dan tugas itu bersinggungan atau sama, beririsan atau simetris dengan tugasnya Mujadid abad ke-14 Hijriah Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang mengaku sebagai Mujadid abad ke-14. Lalu apa hubungannya dengan
datangnya Mujadid abad ke-15 ini nanti. Nah ini mari kita telaah bersama. Jadi itu tafsiran yang pertama didasarkan pada surat Daniel 8 ayatnya 3 dan ayat 20. Silakan dicek, silakan dibaca. Sebagai perwujudan kita yang mengimani kitab-kitab para nabi. Kemudian ada tafsir lagi yang kedua. Ini tafsirnya demikian. Di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 83 sampai ayat 98. Ini dapat diketahui bahwa Dzulqarnain itu pergi ke arah barat, tempat di mana matahari terbenam dan kegelapan ditemukan. Dia melihat sumber air atau laut berlumpur hitam. Di sana terdapat suatu umat. Kemudian dia berjalan ke arah timur, ke tempat terbitnya matahari. Dia melihat satu umat yang berjalan di bawah cahaya matahari tanpa perlindungan. Kemudian dia bertemu juga dengan umat yang ketiga yang memohon agar mereka diselamatkan dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Yang di dalam riwayat akhirnya dibangunlah tembok pembatas yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj itu. Singkat kata, Dzulqarnain artinya yang menemukan 2 abad. Dan di dalam abad itu Allah Ta'ala menyebutkan 3 umat. Yaitu yang pertama, umat yang berada di barat. Di sana matahari tenggelam dan itu merupakan sumber kegelapan. Mereka adalah umat Kristen yang matahari kebenarannya telah terbenam. Seakan-akan tidak ada lagi kebenaran dan cahaya samawi pada mereka itu. Lalu umat yang kedua, yaitu umat yang berada di dekat matahari, tetapi tidak dapat memanfaatkan terangnya sinar matahari itu. Mereka adalah umat Islam. Pada diri mereka sekarang ini ada matahari kebenaran, yakni Quran suci. Tetapi kecintaan terhadap perkara duniawi telah membuat mereka menjadi bodoh. Mereka tidak bisa memperoleh manfaat dari Quran suci itu. Mereka terbakar oleh kedengkian dan menanggung kesedihan yang disebabkan oleh pemujaan pada benda-benda lahiriah. Kemudian untuk umat yang ketiga, yaitu umat yang memohon kepada Dzulqarnain untuk menutup pintu masuknya Ya'juj dan Ma'juj agar mereka selamat dari serangan mereka. Mereka adalah umat yang menerima Mujadid abad ke-14 Hijriah. Jadi dengan ikhlas mereka menerima, meyakininya dan berjuang bersama-sama dengan Mujadid abad ke-14 itu, yang sampai hingga hari ini masih berlaku ajarannya, semakin berkembang di dunia barat maupun di dunia timur. Atas pertolongan Allah Ta'ala, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Mujadid abad ke-14 Hijriah ini menyelamatkan umat itu dari serangan Ya'juj dan Ma'juj,
Oleh karena memang itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Imam Muzzaman abad ke-14 Hijriah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Yang video saya terdahulu itu saya katakan menyongsong datangnya Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Itu belum ada atau tidak ada informasi yang jelas yang meyakinkan tentang akan datangnya Mujaddid itu. Tetapi pada video ini saya sampaikan bahwa ketika saya mencari luruh ilmu, saya malah menemukan wahyu. Ini wahyu yang telah saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang informasi mengenai Mujaddid abad ke-15 Hijriah itu yang terdapat di dalam Quran Suci maupun terdapat di dalam Taurat, kitab Nabi terdahulu. Mari kita kaji bersama-sama bagaimana kehendak Allah ini nanti. Apakah kita akan kedatangan Mujaddid abad ke-15 itu, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan atau moratorium datangnya Mujaddid abad ke-15 ini? Saya pun juga tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama di dalam sisa hidup ini apakah itu akan datang atau pada abad ke-15 ini melanjutkan tugas atau melanjutkan misi dari Mujaddid abad sebelumnya, yaitu abad ke-14 Hijriah, yang misinya adalah menangkal fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj dan fitnahnya Dajjal, juga membunuh keratusan babi dan juga mematahkan ideologi salib. Jadi mari kita saksikan bersama nanti apakah Allah meneruskan abad ke-14 itu ataukah ada Mujaddid yang baru. Karena di dalam Quran informasinya demikian. Berkaitan dengan itu diuraikan di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya ayat 83 sampai dengan 98. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.